warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Adela Nanka Putri dengan NIM 25120038 dari Prodi Manajemen ingin mempresentasikan untuk UAS yang dengan judul "Bukan Cuma Kopi dan Fast Food, Gen Z Juga Butuh Sayur". Kenapa saya membawakan topik ini? Karena banyak dari kita itu mengabaikan tentang kesehatan diri kita sendiri, yang dimana kita banyak membeli makanan yang cepat saji, terus minuman-minuman yang juga cepat saji. Nah, saya akan membawakan tiga poin penting. Yang pertama, Gen Z kebiasaan makan sayur yang kurang seimbang. Yang kedua, manfaat sayur yang relevan buat Gen Z. Dan tiga, cara biar Gen Z mau makan sayur. Untuk poin pertama, kenapa Gen Z itu memiliki kebiasaan makan yang kurang seimbang? Karena Gen Z itu lebih suka jajanan fast food, jajanan yang ada di pinggir jalan, dan minuman manis yang lebih sering dipilih. Nih, misalkan kita lagi main bareng-bareng, itu pasti yang dibeli kayak cimol, kayak cireng, minumannya es teh manis, yang dimana itu menumpuk penyakit dalam tubuh kita. Nah, terus yang kedua, banyak Gen Z yang makan sayur karena nggak mau makan sayur karena dianggap pahit, ribet, atau nggak enak. Beberapa teman saya juga kurang suka dalam mengonsumsi sayur karena alasan ini tuh sangat pas untuk mereka, kayak aku nggak suka kol, kayak rasanya nggak enak, atau aku nggak suka tomat karena teksturnya. Nah, itu sering banget, padahal dari kol dan tomat itu memiliki kandungan yang baik untuk tubuh. Selanjutnya, padahal tubuh itu butuh nutrisi alami dari sayur setiap hari. Lanjut, untuk poin penting yang kedua, manfaat sayur yang relevan buat Gen Z. Yang pertama, bikin fokus dan energi lebih stabil, gak bikin cepet capek atau ngantuk. Dari vitamin-vitamin yang dimiliki oleh buah itu membuat tubuh kita menjadi lebih rileks, lebih fokus, dan lebih energi. Dimana setiap kita menjalankan aktivitas, kita akan membutuhkan banyak energi untuk setiap gerak. Nah, selanjutnya poin kedua itu bantu kulit lebih sehat dan glowing alami. Dari vitamin-vitamin yang dimiliki buah, sayur, itu tuh memiliki kadar untuk membuat kulit lebih kelihatan lebih cerah. Banyak di skincare yang mengandung buah zaitun atau buah-buah lainnya, karena dari buah-buah tersebut juga bisa membantu kulit kelihatan lebih sehat dan cerah. Selanjutnya, menjaga pencernaan dan daya tahan tubuh, cocok buat yang super aktif. Nah, kalau misalkan menjaga daya tahan tubuh, sayur itu memiliki banyak serat, yang dimana serat ini tuh menjaga pencernaan. Nah, jadi kalau misalkan kita memiliki misalkan kita sedang buang air besar nih, terus kita kayak ngerasa, aduh kok gini banget gitu. Kalian coba introspeksi diri kalian udah makan sayur atau belum di minggu itu? Gitu, jangan menyalahkan makanan apa yang kalian makan, tapi menyalahkan apakah kalian sudah makan sayur atau belum. Itu aja. Selanjutnya ada cara biar Gen Z mau makan sayur. Gimana sih gitu kan, kayak makanan sayur itu nggak enak, makanan sayur itu pahit. Gimana caranya biar kita mau makan sayur? Caranya, kalian itu bisa membuat menu lebih simpel. Kalian bisa jadiin sayur atau buah jadi smoothie, terus bisa jadi ice cream atau salad. Banyak cara sebenarnya biar kalian itu suka makan sayur. Kayak dibikin jus, dibikin salad, itu kan pasti di otak kita kayak enak ya kelihatannya, jadi kalian itu ingin mencoba. Jadi untuk kalian semua, ayo makan sayur, karena itu bisa membantu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, banyak manfaat-manfaatnya. Selanjutnya, mulai dari porsi kecil tapi rutin. Porsi yang kecil tapi rutin itu bisa membuat efeknya itu masuk ke dalam tubuh kita. Jangan kayak gue makan sayur hari ini banyak, besoknya enggak, itu sama aja bohong. Mendingan kita berkala tapi rutin gitu. Selanjutnya, kombinasikan dengan makanan favorit supaya tetap enak. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bisa kalian bertahap. Misalkan kalian lagi makan apa, nanti kalian beli apa gitu. Ini saja poin dari saya. Untuk penutupnya, makan sayur bukan tentang suka atau tidak, tapi tentang menjaga diri sendiri. Gen Z butuh tubuh yang sehat untuk tetap aktif, fokus, dan produktif. Nggak harus banyak gaya, yang penting mulai dari rutin.
Yuk mulai makan sayur hari ini karena masa depan yang keren butuh tubuh yang sehat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tadi kan sebelumnya di slide yang pertama itu katanya Gen Z lebih sering jajan Fast food. ya, Ya. fast food. Sekarang kan Gen Z itu lebih sering suka banget seblak ya. Iya, betul. Daripada seblak boy, seblak prasmanan. Iya, betul. Kenapa seblak itu dijadikan makanan tidak sehat? Padahal kan seblak itu kan makanan itu yang dibuat langsung, ada yang pesan gitu kayak Ya. bener yang pesan suruh dibuat pakai beda sama kayak kebab kayak yang lain. Oke, ini pertanyaan bagus. Kenapa seblak dikategorikan sebagai makanan yang tidak sehat padahal dibikin saat kita memesannya? Yang tidak sehat itu adalah topping dari kerupuk, dumpling, atau udang-udangan yang lainnya. Kita nggak tahu kapan makanan tersebut, topping tersebut dibuat, dan kita nggak tahu berapa banyak kandungan kimia dalam makanan tersebut. Yang dikategorikan sebagai nggak sehat itu adalah toppingnya, bukan dari kuahnya. Untuk kuahnya tersendiri kan memang itu langsung, apalagi panas yang bisa membunuh bakteri. Tapi yang tidak baik itu adalah kandungan dalam toppingnya tersebut. Jadi seblak bisa dikategorikan sebagai makanan tidak sehat karena banyak mengandung bahan kimia dari topping-toppingnya. Sama kayak burger roti sehat, daging juga sehat, sayur itu kenapa banyak orang yang bilang burger itu nggak sehat? Karena cara penyajian dari dagingnya entah kapan dibuatnya, dari kandungannya seperti itu. Sudah cukup? Siap, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.